Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan didampingi sejumlah kepala daerah, Bupati Maibrat, Bernat Sagrim, Bupati Asmat, Elisa Kambu, Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau, bersama Dandim 1809 Maibrat, Letkol Infanteri Heri Ismail, Kapolres Maibrat, AKBP Glyn Roy Mall, menghadiri peresmian sekaligus pentahbisan Gedung Gereja Kristen Injili, GKI, Sion Kambu Fatem, Klasis Maibrat, Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Dalam sambutan, Gubernur Domingus secara pribadi, keluarga, dan pemerintah Papua Barat, menyampaikan selamat dan sukses atas diresmikannya gedung gereja tersebut. Gubernur juga memberi apresiasi kepada Ketua Panitia serta seluruh jemaat GKI Sion Kambu Fatem atas kerja keras yang luar biasa bisa menghadirkan rumah Tuhan yang megah itu. Gubernur mengatakan, apapun jeripayah yang dihibahkan umat Tuhan GKI Sion Kambu Fatem demi membangun rumah Tuhan tersebut tidak terlepas dari berkat Tuhan yang selalu mengalir melalui gumulan doa dari hari lepas hari. Dirinya berharap setiap berkat yang didapat oleh umat di Maibrat, khususnya warga jemaat Kambu Fatem harus berguna bagi banyak orang, termasuk bagi Sinode GKI di Tanah Papua. Puji Tuhan, hari ini kita sebagai pemerintah, gereja, dan masyarakat, kita semua hadir dan meresmikan gedung gereja yang terhormat ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ada dalam jemaat ini dan menjadi berkat untuk kita semua. Dengan demikian, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi warga jemaat GKI Sion Kambu Fatem. Anda luar biasa, ujar Domingus. Gubernur dalam kesempatan yang berbahagia tersebut juga menitipkan pesan kepada warga Maibrat agar menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan toleransi bersama antar umat beragama. Karena itu merupakan modal utama yang perlu dirajut agar suatu pembangunan bisa dapat terwujud dengan baik. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, dan provinsi kita. Kita semua harus menjaga bagian ini supaya daerah ini tetap kondusif agar umat leluasa bisa bekerja demi keluarga dan juga membantu menolong sesama kita, harap Gubernur. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu juga memberi selamat dan sukses atas peresmian dan pentahbisan gedung gereja GKI Sion Kambu Fatem yang telah diselenggarakan. Kepada warga jemaat GKI Sion Kambu Fatem, orang nomor satu bagi umat GKI di Tanah Papua ini mengatakan, kamu luar biasa. Hal penting yang saya mau sampaikan untuk kita di saat siang ini, secara khusus kepada jemaat GKI Sion Kambu Fatem bahwa, kamu luar biasa, terang Andrikus, kemudian disambut dengan aplaus meriah hadirin. Ia berharap rumah ibadat yang baru dikukuhkan ini menjadi sarana umat setempat untuk datang bersukacita bersama, dan berjumpa dengan Tuhan. Ini rumah doa, mata Tuhan, hati Tuhan, telinga Tuhan ada di sini, mendengar keluh kesah kita, tetapi juga menerima puja dan puji kita kepadanya, kata Andrikus. Ketua Panitia Pembangunan, Cornelius Kambu, mengatakan bangunan gedung gereja ini hingga rampung diresmikan makan waktu 5 tahun lebih, dengan total dana senilai 14 miliar 50 juta rupiah. Adapun sumber dana tersebut berasal dari dana hibah Pemda Papua Barat melalui dana aspirasi DPRD Papua Barat, Pemda Maibrat, dan bentuk uluran spontan dari para pejabat, serta usaha warga jemaat setempat. Putra sulung dari almarhum Bapak Raja Matias Kambu ini berterima kasih kepada Pemda Papua Barat melalui Gubernur Domingus Mandacan, Pemda Maibrat, dan semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan pembangunan gedung gereja tersebut, baik dukungan berupa finansial, bahan bangunan, maupun dukungan doa. Kami tidak punya emas dan perak untuk membalas semua ini, hanya doa dari kami untuk Bapak Gubernur, Bapak Bupati Maibrat, seluruh pejabat, termasuk semua pihak yang turut memberikan uluran tangan dan dorongan untuk kami membangun gereja ini, ujar Kambu yang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat itu. Diketahui, Gubernur Papua Barat bersama rombongan dari Manokwari menggunakan pesawat Susi Air tiba di Bandar Udara Kambuaya Maibrat. Rombongan langsung disambut Bupati Maibrat bersama Kapolres Maibrat. Tari-tarian budaya Maibrat dan grup suling tambur dari kota Sorong turut dimeriahkan pada peresmian tersebut dengan meriah. Peresmian ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Gubernur Papua Barat, Bupati Maibrat, dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan pita, penekanan tombol sirene dan pelepasan balon udara secara bersama, lalu lanjut dengan penghormatan terhadap makam Bapak Raja Matias Kambu yang adalah tokoh Pepera 1969, oleh Dandim 1809 Maibrat, Letkol Infanteri Heri Ismail. Karena dorongan daripada orang tua saya tadi itu, ya, karena dia melihat bahwa di jemaat-jemaat lain di wilayah Maibrat ini gerejanya sudah megah.
Terus kenapa kita tinggal di jalan raya sini, kenapa tidak mau bangun gereja ini? Akhirnya begitu dia melakukan ancaman terhadap Pak Pendeta, terpaksa ya timbullah suatu ini untuk kami selaku anak-anak yang dilahirkan oleh almarhum harus ada berkat. Kebetulan kita dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat ya, kita membangun ya dengan melalui sidang jemaat di sini dipercayakan untuk saya sebagai ketua panitia. Ya kita lakukan pembangunan mulai dari 2017 sampai tadi baru peresmian ini. Seperti itu. Jadi tidak ada niat lain-lain. Karena kita lihat di arah jalan utama ini semua gerejanya sudah megah. Ya, baru kita hanya mau bangun saja dengan atap apa kayu dan lain-lain, apalagi kita berada di itu. Itulah yang menjadi suatu budaya malu bagi kami bahwa lebih bagus kami bangun juga untuk bisa. Pelan tapi pasti, makanya waktu Tuhan tadi hari ini seperti itu. Bagaimana kerjasamanya sehingga semuanya ini bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama itu kondisi kegiatan ini adalah saya melihat bahwa saya kebetulan sebagai intelektual yang ada tinggal di satu jemaat di sini dengan pemerintah pelayanan Pak Distrik ya masyarakat orang. Kebetulan saya sendiri ada di sini, lebih bagus saya harus sebagai orang yang maju depan, terus dari belakang memberikan dorongan sehingga jemaat pun juga ikut untuk ini acara ini bisa sukses. Seperti itu. Kalau saya datang melakukan perintah, baru mereka kerja tidak bisa ini, ya jemaat ini kan juga punya sumber daya itu terbatas, jadi kita selaku intelektual yang ikut harus dikerjakan. Bagaimana harapan Bapak kepada warga jemaat sehingga setelah diresmikan untuk dapat dipergunakan? Saya pikir satu kata kunci tadi sudah Ketua Sinode sudah melihat ini, akhirnya sudah memberikan bonus demografi. Tulis itu. Ketua Sinode sudah memberikan, melihat peresmian ini sudah sangat luar biasa sehingga memberikan suatu bonus demografi untuk kami bakal klasis Saitinho tidak perlu ke Waropen lagi. Nah, itu artinya kami sudah punya klasis mandiri sudah ada. Karena itu pernyataan Tuhan keluar dari Ketua Sinode tadi. Ya kan? Ya. Jadi karena beliau melihat ini, karena dalam perjalanan 2017 kami pisah dari klasis saya baru pertama kali diresmikan gereja ini. Dari 29 jemaat yang ada. Makanya Ketua Sinode tadi itu semangat sekali dan memberikan bonus demografi untuk bahwa untuk bakal klasis Saitinho itu sudah sah sudah. Ya. Jadi kamu tidak usah perlu ke sana lagi, tapi tetap saya selaku ketua panitia saya akan berangkatkan semua orang akan berangkat ke Waropen. Nah, seperti itu. Nah, apalagi yang tanya? Iya Bapak, dalam jangka waktu 5 tahun ini Bapak bisa benar apa yang dirasakan? Ya memang ada liku-liku. Kalau mau bicara saya marah, ternyata ini pun juga saya marah. Orang tua-tua kalau ketika dia khotbah selesai, giliran saya pegang mic itu orang tunduk semua. Pulang itu tidak ada nurani yang ini. Orang hanya wah kita tadi sudah dapat siraman rohani bagus, tapi kaci ini masuk lagi bikin kita sudah ini karena itu kan itu saya pukul. Saya maunya harus peresmian itu secepatnya. Ya, itu bahan pun juga kurang. Ya, dengan pendapatan masyarakat yang seperti itu tadi bagaimana kita harus pakai? Karena memang saya sendiri ada di masyarakat di sini. Intelektual di tempat lain, kami punya yang ada di wilayah Sorong Raya maupun tempat lain. Mereka sudah memberikan kepercayaan bahwa kau tinggal di situ sudah kau harus bertanggung jawab di situ. Tapi peresmian kali ini semua mereka mengirimkan doa. Ini acara sukses ini karena ketempatan kami semua. Tidak ada panitia yang dapat uang, dan ini hanya spontanitas yang kita itu saja disukseskan acara ini. Kalau orang hitung dengan peresmian seperti ini berarti bisa dapat 500 juta sampai 700. Tapi ini hanya spontanitas jemaat saja. Ya, barang-barang ini hanya ini partisipasi jemaat ini saja kita kerja. Kita resmikan. Karena kita melaksanakan amanah keputusan sidang jemaat yang kelima, ya. Bahwa tanggal 20 April itu harus diresmikan. Dan yang berikut monitoring dan evaluasi daripada BPK selalu kepada kami. Jadi prosesnya bisa jalan. Saya pikir yang tadi jalan prosesnya. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.